Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita bisa mengikuti kajian kitab Al-Fiqhul Akbar dalam keadaan sehat tentunya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemaksiatan dan keburukan, dan senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah taala dalam melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kitab Al-Fiqhul Akbar, di mana kemarin pembahasan terakhir adalah tentang masalah hisab. Kita beriman terhadap adanya hisab. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tentang masalah beriman terhadap al-mizan, timbangan. Baik. Silakan yang punya matan kitab Al-Fiqhul Akbar. Jika tidak ada, ya dicatat, disimak, dicatat yang penting. Karena memang ilmu agama itu ibarat hewan buruan, binatang buruan. Dia mudah lepas. Sehingga cara mengikat ilmu adalah dengan ditulis. Dicatat. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan bahwa kita mengikuti kajian ini tiada lain melainkan apa yang kita lakukan pada malam ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dipuji oleh Rasulullah, dan sangat membuahkan keistimewaan yang luar biasa. Baik. Qala al-muallifu qala al-imam Abu Hanifah radhiyallahu an wal hisabi wal mizani wal jannati wan nari wa dzalika haqqun kulluhu. Jadi saya ulang. Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya, wal hisabi, dan beriman adanya hisab, wal mizan, dan juga mizan, wal jannati, dan juga surga, wan nar, dan juga neraka. Wa dzalika haqqun kulluhu, dan itu semuanya adalah benar adanya. Jadi hisab itu benar adanya, mizan juga benar adanya, surga, neraka, masing-masing semua ini ya, hal-hal yang seperti ini semuanya adalah sesuatu yang benar adanya, wajib bagi kita untuk mengimani. Baik, sekarang al-mizan, penjelasan tentang al-mizan. Mizan
adalah benar adanya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kalau kita terjemahkan, mizan itu secara harfiah adalah timbangan amal. Al-mizan apa? Timbangan amal. Mizan kelak di akhirat yang akan digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia itu dari segi bentuk, ya, dari segi bentuknya ya mirip seperti timbangan yang ada di dunia. Memiliki batang, ya, batang, kemudian memiliki amud, penyangga, kemudian memiliki 2 neraca. Ya. Jadi timbangan yang ada di akhirat yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia itu bentuknya seperti timbangan yang ada di dunia, memiliki batang, kemudian memiliki amud, tiang, penyangga. Jadi biasanya kalau zaman-zaman dulu orang yang biasa jualan emas, jualan apa, membeli emas, ya, dagang yang membeli emas itu timbangannya biasanya seperti itu. Jadi ada penyangga seperti ini, ya. Jadi ada penyangga seperti ini. Kemudian di atasnya ada batang, ada di sini batang seperti ini. Kemudian kanan kirinya nanti ada 2 piringan. Jadi ada amud, tiang, penyanggahnya itu, tengah, kemudian 1 batang yang berbentuk horizontal seperti ini. Kemudian kanan kirinya ada 2 piringan, 2 neraca. 2 neraca itu salah satunya ditaruh amal kebaikan dan 1 neraca lagi itu untuk perbuatan buruk. Jadi saya ulang, timbangan yang akan digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia kelak di akhirat itu memiliki 2 neraca. Salah satunya untuk ditaruh amal baik dan satunya lagi adalah ditaruh di situ adalah perbuatan buruk. Nah, kemudian akan ditimbang amal perbuatan manusia pada hari kiamat dengan alat tersebut, dengan timbangan tersebut. Sedangkan yang bertugas untuk menimbang perbuatan manusia itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amal perbuatan manusia yaitu adalah 2 malaikat, malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Nah, sedangkan yang akan ditimbang adalah catatan amalnya. Ketika orang berbuat baik atau berbuat buruk yang dicatat oleh malaikat. Siapapun di antara kita ketika melakukan amal perbuatan apa saja, dari segi ucapan, dari segi perbuatan, dari segi apapun, itu semuanya ditulis. Yang baik juga dicatat, yang buruk juga dicatat. Nah, catatan itulah yang akan ditimbang. Catatannya itu akan ditimbang. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dicatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah ada suatu ucapan melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi ada malaikat memang tugasnya untuk mencatat amal perbuatan manusia.
Yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat. Tahu di mana orang itu melakukan apapun, itu diketahui oleh malaikat. Malaikat akan mengetahuinya. Hanya saja ada dua kondisi di mana malaikat tidak masuk ke tempat tersebut. Tidak akan di sampingnya, tidak ada di sampingnya. Yang pertama, saat kondisi berada dalam kamar mandi atau WC. Mereka malaikat yang ditugas untuk mencatat amal perbuatan manusia itu tidak masuk ke dalam kamar mandi. Hanya saja tetap malaikat tahu, karena malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikerjakan dalam kamar mandi atau di dalam WC. Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat tentang orang yang ada dalam kamar mandi apa yang dilakukan. Kemudian kondisi yang kedua saat berjima. Saat berjima. Nah, itu juga kata para ulama, malaikat tidak akan ada di sampingnya. Di samping orang tersebut yang melakukan hubungan suami istri misalnya. Tetapi malaikat tahu apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicatat adalah yang ditimbang adalah catatannya. Sebenarnya ada beberapa pendapat bahwa pendapat yang pertama ini tadi catatannya yang akan ditimbang. Tetapi pendapat yang lain dari para ulama juga yang ditimbang adalah benda daripada amal perbuatan baik atau buruk tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan amal perbuatan baik atau perbuatan buruk itu dengan berbentuk. Ada bentuknya. Ada bentuknya. Jadi dalam menurut pendapat para ulama bahwasanya yang ditimbang ada yang berpendapat adalah catatannya. Tapi menurut pendapat yang lain, ulama yang lain berpendapat yang ditimbang adalah benda, bentuk daripada amal perbuatan baik itu sendiri. Dibentuk. Jadi amal baik itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bentuknya, ada bendanya. Begitu juga dengan amal perbuatan buruk juga dibentuk, ada bentuknya, ada rupanya. Itulah yang akan ditimbang. Itulah yang akan ditimbang oleh para malaikat. Sedangkan pendapat yang ketiga itu katanya orangnya langsung yang ditimbang. Orangnya langsung yang akan ditimbang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi amal itu akan dibentuk. Amal itu akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbentuk, itulah yang akan ditimbang. Itulah yang akan ditimbang. Nah, ketika ditimbang oleh malaikat amal perbuatan manusia itu, ketika amal baiknya itu mengungguli amal buruknya, ketika amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka orang tersebut tergolong orang yang beruntung atau selamat. Ya, jadi ketika ditimbang, kemudian amal baiknya lebih banyak, amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka min ahlin najat, orang tersebut tergolong orang yang selamat. Dan apabila ketika ditimbang amal baik dan amal buruknya sama, tidak ada yang lebih berat,
Ya, antara baik dan buruknya, antara amal baik dan amal buruknya tidak ada yang lebih berat, sama. Maka tetap disebut juga min ahlin najat, tergolong orang yang selamat. Tetapi kalau dari segi kedudukan, di bawahnya yang pertama tadi, yang lebih unggul kebaikannya daripada buruknya, dan lebih tinggi kedudukannya daripada martabat atau kedudukan yang ketiga, orang yang ketiga. Jadi kalau sama tetap min ahlin najat, tergolong orang yang selamat. Tetapi kalau dari segi kedudukan masih di bawah yang pertama, yang lebih berat kebaikan daripada buruknya. Dan yang sama ini amal baik dan buruknya sama, ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ketiga, kedudukan orang yang ketiga. Nah, mereka orang-orang yang amal baik dan buruknya itu sama, tidak ada yang lebih berat, mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi agak diakhirkan beberapa saat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu baru masuk ke dalam surga. Jadi mereka-mereka yang amal baik dan buruknya itu sama, tidak ada yang lebih berat, mereka disebut sebagai min ahlin najat, orang yang beruntung, orang yang selamat, tetapi tidak langsung dimasukkan ke dalam surga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di pagar-pagar surga terlebih dahulu. Baru setelah itu masuk ke dalam surga. Karena surga itu memiliki pagar. Mereka para penduduk surga yang amal baik dan buruknya itu sama, mereka berada di pagar-pagar surga. Jadi surga memiliki beberapa pagar yang meliputi surga. Dan pagar surga itu sangat lebar dan luas. Dipahami bahwa pagar surga itu arid dan wasi'. Pagarnya surga itu lebar dan luas. Jadi di sanalah orang-orang yang amal baik dan buruknya akan ditempatkan di tempat tersebut, di pagar surga tersebut. Tetapi tidak akan seterusnya. Artinya hanya di sana beberapa saat, nah kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ini kalau dari tadi pembahasan, penjelasan orang yang lebih berat amal baiknya daripada keburukannya dan sama. Nah sekarang bagaimana kalau perbuatan buruknya itu lebih banyak atau lebih berat daripada amal baiknya? Orang yang amal buruknya itu lebih berat, lebih banyak daripada amal baiknya, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut untuk diazab, untuk disiksa, maka akan disiksa. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang tersebut untuk diampuni, maka diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menjadikan sesuatu yang Allah kehendaki. Tanpa ada yang mengatur Allah, tanpa ada yang menyuruh dan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'alul lima yurid. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan atau mengadakan sesuatu yang Allah kehendaki. Ada sebagian diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Ada yang tidak diampuni. Tidak diampuni, ya akhirnya masuk neraka. Tetapi karena dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mati dalam masih keadaan iman, maka tetap pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka karena dosa, jadi orang yang masuk ke dalam neraka karena dosa,
selama itu bukan dosa kekufuran dan kesyirikan, maka orang itu pasti ma'aluhu ilal jannah. Ma'aluhu ilal jannah. Tempat terakhir baginya adalah surga. Tidak ada yang lain. Adapun orang kafir, mereka apa yang mau ditimbang? Semuanya nggak punya kebaikan, semuanya keburukan. Jadi orang kafir, semua keburukannya ditaruh di di dua neraca tersebut. Jadi semuanya berisi keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Karena ketika ada orang kafir berbuat baik, maka kebaikan itu akan diberikan pula di dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik, tapi orangnya kafir, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kafir tersebut akan dibalas oleh Allah di dunia juga. Sehingga ketika di akhirat nggak ada kebaikan sama sekali. Jadi la hasanata lahu fil akhirah. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi kebaikannya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran adanya mizan, timbangan amal. Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Ya. Al-mawazinal qista liyaumil qiyamah. Jadi ini menunjukkan ayat ini bahwasannya mizan, timbangan amal itu benar-benar ada. Timbangan amal itu benar-benar ada. Wajib bagi kita selaku seorang mukmin dan muslim harus beriman. Karena dari Al-Quran sudah dijelaskan, Rasulullah juga menyampaikan tentang adanya mizan, yaitu timbangan amal. Baik, selanjutnya setelah kita bahas tentang wajibnya beriman terhadap adanya mizan, timbangan amal, kita harus beriman terhadap adanya surga. Jadi wajib bagi kita selaku umat Islam mengimani adanya surga. Jadi bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan, bukan akan diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan letak keberadaan surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Tetapi tidak menempel langsung dengan langit yang ketujuh, melainkan ada ruang kosong. Setelah langit yang ketujuh ada ruang kosong, di atasnya itu baru disitulah ada surga. Karena ardul jannati mustaqillah, karena daripada dasarnya surga, bawahnya surga, dasarnya, tanahnya, bawahnya, itu mustaqillah, tersendiri, menyendiri, tidak menempel dengan langit yang ketujuh. Wajib bagi kita untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, uiddat lil muttaqin. Uiddat ay huyiat. Jadi surga itu benar-benar sudah disiapkan, sudah diciptakan untuk orang-orang yang menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Jadi berada di atas langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dengan kekuasaan Allah surga di atas langit yang ketujuh tidak jatuh ke bawah. Dan itu bukan hal yang mustahil. Karena langit yang pertama saja ini tidak jatuh, apalagi makhluk-makhluk yang lain apabila memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap pada tempatnya. Jadi langit yang pertama ini yang kita lihat ini disebut langit yang pertama, as-sama al-ula. Langit yang pertama. Langit yang pertama ini luas. Luas lebar. Lebih luas daripada atap rumah. Langit yang kita lihat ini
lebih luas, lebih lebar daripada atap masjid, atap rumah, atau gedung sekalipun. Padahal tidak ada bangunan, tidak ada masjid, tidak ada gedung yang atapnya tanpa ada penyangga di bawahnya, yang tanpa ada dinding di bawahnya. Pasti yang namanya bangunan, entah masjid, entah rumah, entah gedung, semuanya akan ada penyangga atap tersebut. Sedangkan surga sedangkan langit yang kita lihat ini satu pun tidak ada penyangga di bawahnya. Tidak jatuh ke bawah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surga ada di atas langit yang ketujuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak jatuh ke bawah. Di atas surga atapnya maksudnya yaitu arsy. Di atas surga atapnya arsy. Arsy itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling lebar dan paling luas dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kalau ditanya apa maka jawabannya adalah al-arsy. Bentuknya adalah al-arsy. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya seandainya 7 langit dan 7 lapis bumi, ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibandingkan dengan kursi yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka 7 langit dan 7 bumi tersebut hanya ibarat cincin yang dilempar di padang Sahara. Dari sangat kecilnya bumi dan langit dibandingkan dengan kursi. Kursi maksudnya di sini ya makhluk Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Sedangkan kursi jika dibandingkan dengan arsy, maka kursi itu hanya ibarat cincin yang dilempar di padang Sahara. Artinya sangat kecil sekali. Jadi arsy itu paling besar, paling gede. Sekarang arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan ketika sudah terjadi hari kiamat akan ditambah menjadi 8 malaikat. Jadi yang mikul akan ada 8 malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, hikmahnya adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu untuk menampakkan kekuasaannya dan tidak menjadikan tempat bagi zatnya. Tidak menjadikan tempat tinggal bagi zatnya. Itu perkataan Sayyidina Ali tentang kenapa Allah menciptakan arsy. Jadi tidak benar kalau ada orang berkeyakinan Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Itu adalah pemahaman yang sangat jauh daripada kebenaran. Kenapa? Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, bersemayam atau tinggal di atas arsy, itu menyerupai makhluknya. Sama-sama membutuhkan kepada tempat, sama-sama membutuhkan kepada arsy untuk ditempatin. Padahal kita sudah belajar dari kecil bahwa di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Ghani,
Apa artinya ghani? Tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Jadi dalam ayat apa? Wahai manusia, kalian adalah apa? Antumul fuqara, artinya orang-orang yang membutuhkan. Kalian membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah wal ghaniyul, membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alam. Jadi seandainya dikatakan Allah duduk di atas arsy atau bersemayam di atas arsy, itu tak ubahnya melainkan menyamakan Allah dengan kita. Kalau kita duduk, kita itu ketika dibilang duduk berarti apa? Ada sesuatu yang kita dudukin. Ada sesuatu yang kita dudukin. Kalau dikatakan Allah duduk, sama berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan itu dilarang di dalam agama Islam. Karena agama Islam datang kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sabbihisma rabbikal a'la. Ainazzih, sucikanlah Tuhan kalian yang maha tinggi kedudukan dan derajatnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Disucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi kedudukan dan derajatnya, bukan dari segi tinggi tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di langit. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di dalam surga atau di atas surga atau di atas arsy atau di mana-mana. Orang yang meyakini Allah itu menempati langit, itu menyamakan Allah dengan malaikat. Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah ada di langit itu tempat seluas satu jengkal kecuali ada malaikat. Jadi, ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'ah. Dalam satu riwayat, shibrin illa wa fihi malakun qa'imun aw rakin aw sajidun. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah ada di langit itu tempat satu jengkal atau satu jengkal, atau dalam riwayat apa? Empat jari. Kecuali di situ ada malaikat. Illa wa fihi malakun qa'im. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sujud atau ruku. Jadi di sana banyak malaikat. Karena memang langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maskan lil malaika, tempat tinggal bagi malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia dan jin dan binatang. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit adalah sebagai tempat tinggal bagi para malaikat. Jadi bukan berarti Allah di langit. Seandainya Allah di langit, persis berarti sama Allah dengan malaikat. Sama-sama bertempat di langit. Dan itu bertentangan dengan prinsip akidah umat Islam. Akidah umat Islam wajib mensucikan Allah daripada menyamai, menyerupai ciptaannya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Jika ada orang-orang yang keyakinannya Allah di langit atau di atas arsy, lalu mereka melontarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, ketahuilah bahwa mereka sedang meletakkan dalil tidak pada tempatnya, atau bahkan mereka memahami sesuai pemikiran mereka sendiri, tidak mau memahami sebagaimana pemahaman para ulama. Jadi tidak ada ayat, tidak ada hadis di mana isinya adalah menetapkan Allah di langit. Tidak ada. Tidak ada. Dan kalaupun seandainya ada sebuah ayat atau hadis
yang zahirnya ayat atau hadis tersebut seakan-akan Allah itu seperti manusia, ada di mana-mana atau di langit. Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Makanya Al-Quran itu apa? Kata para ulama, zawujuhin, memiliki beberapa makna, sehingga tidak bisa sembarangan dimaknai. Harus ayat-ayat Al-Quran itu dimaknai sesuai dengan makna yang telah dijelaskan oleh para ulama, bukan kita sendiri. Kita bukan ahli tafsir, kita bukan muhaddits, kita bukan hafiz. Kita hanya mengikuti para ulama. Nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Kita ini adalah ikut saja dan tidak mengada-ngada. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, dan surga itu Allah ciptakan dari cahaya. Rasulullah bersumpah, hiya rabbil ka'bati nurun yatala'la. Jadi demi zat pemilik Ka'bah, artinya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, nurun yatala'la. Surga itu adalah cahaya yang berkilauan. Jadi di sana tidak ada yang namanya gelap. Di dalam surga tidak ada gelap. Malam ada, siang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanda malam dan tanda siang. Dengan tanda tersebut para penduduk surga tahu kalau sudah malam atau sudah siang. Kemudian berbicara tentang para penduduk surga, mereka itu seperti Nabi Adam alaihissalam dari segi tinggi postur tubuh. Jadi penduduk surga sama semuanya, mereka tinggi badannya sama dengan bapaknya mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu tingginya 60 hasta. Jadi sekalipun meninggal masih baru 2 bulan atau 2 tahun ya, tetap bentuknya nggak bakalan kecil. Postur tubuhnya tidak bakalan kecil seperti usia 2 bulan atau 5 bulan. Tetap tingginya sama dengan ketinggian tingginya Nabi Adam alaihissalam, yaitu setinggi 60 hasta. Sama semuanya. Kemudian lebar badannya itu 7 hasta. Jadi tingginya 60, kemudian lebarnya adalah 7 hasta. Mereka memiliki wajah yang sangat tampan. Jamilus surah. Memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian mereka tidak ada rambut-rambut bulu-bulu halus seperti bulu betis atau bulu lengan atau bulu perut, tidak ada. Yang ada hanya rambut kepala, alis, ya, bulu mata, itu saja. Adapun rambut atau bulu-bulu halus yang biasa tumbuh di lengan atau di betis atau di perut atau di tempat lain misalkan, itu tidak ada. Yang ada hanya rambut kepala, alis, bulu mata, itu ada. Kemudian dari segi usia, para penduduk surga itu usianya 33 tahun. 33 tahun mereka para penduduk surga seumuran itu, 33 tahun. Nah, kenapa di sini kok umurnya tidak lebih 33, tidak lebih 33 atau kurang daripada 33? Rahasianya itu apa? Kata para ulama, karena usia 33 itu biasanya usia-usia di mana orang itu apa? Masih seger-segernya, masih kuat-kuatnya. Itu kata para ulama. Bukan kata saya. Kata para ulama, kenapa usia penduduk surga itu kok 33? Enggak lebih atau enggak kurang? Alasannya karena dengan usia 33 tahun, biasanya usia itu adalah usia di mana orang itu apa? Masih sehat-sehatnya, masih kuat-kuatnya secara fisik.
Dan mereka tidak akan tua terus. Tidak akan tua. Jadi walaupun nanti di dalam surga beribu-ribu tahun, beratus ribu tahun, kan tidak ada batasnya. Orang hidup di surga itu berapa tahun? Tidak ada batasnya. Orang hidup di dalam surga berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, tidak ada batasnya. Adapun kita di dunia itu hanya kehidupan sesaat. Kebahagiaan dunia juga sesaat. Kehidupan kita juga sesaat. Apa yang ada di dunia semuanya serba sesaat. Karenanya Syekh Abdullah Al-Harari berpesan kepada kita, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. An-nafsu tamma'ah allimhal qana'ah. Jadi kata Syekh, dunia itu hanya sesaat. Sebentar. Maka isilah waktu yang sesaat itu dengan hal-hal yang bernilai ketaatan. Kita di dunia ini beramal, kita pasti mati. Tidak beramal juga pasti mati. Melakukan amal kebaikan sebanyak mungkin juga pasti mati. Tidak melakukan juga pasti mati. Ujung-ujungnya mati. Orang itu akan berpikir mati dalam keadaan membawa amal yang banyak atau mati dalam keadaan membawa amal yang sedikit. Orang yang mau selamat itu akan berpikir mati dalam keadaan membawa bekal berupa ketakwaan kepada Allah atau mati dalam keadaan tidak membawa bekal berupa ketakwaan kepada Allah. Pasti orang yang cerdas akan memilih mati dalam keadaan membawa amal baik sebanyak mungkin. Jadi kehidupan dunia ini tidak lebih kecuali persis seperti kereta api, ya kan? Kereta api, bagaimana kereta api? Ketika ada orang naik di stasiun, ketika kereta api itu berhenti di stasiun, maka sebagian penumpang akan turun dan sebagian orang juga akan naik, ada penumpang baru. Begitu seterusnya, ketika berhenti di stasiun berikutnya sama kasusnya. Ada yang baru naik, ada yang turun. Begitu juga kita dari hari ke hari. Hari ini ada yang meninggal, ada yang baru melahirkan, besok juga begitu. Ada yang meninggal, ada yang baru melahirkan, dan terus seperti itu. Tapi kalau kita pikir, ketika kereta api itu sampai stasiun terakhir, adakah orang-orang penumpang itu akan tetap di dalam kereta api? Tidak ada, semuanya pada keluar. Begitu juga kalau sudah hari ini dunia ini terjadi hari kiamat, semuanya tidak ada akan yang tetap di dunia ini. Semuanya akan pergi, semuanya akan mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Dalam sebuah pepatah syair, kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin mahmulu, hadba'a mahmulu. Jadi setiap orang itu sekalipun umurnya panjang, itu pasti datang suatu hari di mana akan dipikul melalui keranda. Yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Jadi yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Jadi akan diletakkan di suatu keranda lalu dipikul. Siapapun yang kaya, yang miskin, yang belajar, yang tidak belajar, semuanya akan dipikul. Tetapi orang itu yang cerdas akan bertanya, apakah mati dalam keadaan banyak beramal? Kalau orang mati mau banyak beramal berarti harus berilmu. Karena amal tanpa berilmu, bagaimana bisa yakin kalau amalnya itu diterima atau tidaknya?
Makanya Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi orang yang melakukan sesuatu, yang merintis sesuatu, dan itu bukan bagian daripada agama Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Artinya kalau ada orang melakukan suatu perkara dan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tertolak. Fahuwa raddun. Berarti dipahami, berarti kalau tidak bertentangan, kalau seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti apa? Tidak ditolak, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya belajar ilmu agama bukanlah suatu pilihan, tapi memang suatu kewajiban. Al-Imam Atha ibn Rabah ketika menafsirkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika beliau Atha ibn Rabah yang merupakan seorang tabi'in menafsirkan ayat tersebut, apa kata beliau? Anta ta'allama, Anda harus belajar. Kaifa tusolli, bagaimana Anda sholat. Wa kaifa tasum, bagaimana Anda berpuasa. Wa kaifa tabi' wa tashtari, Anda bagaimana Anda jual beli. Wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliq, bagaimana Anda menikah dan mencerai seorang istri. Ya, jadi mempelajari ilmu agama yang pokok, mempelajari ilmu agama yang sifatnya inti, artinya kita butuhkan ilmu agama yang sifatnya kita butuhkan sehari-hari, itu hukumnya adalah fardu ain. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu adalah fardu ain bagi setiap laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Ilmu agama di sini yang dimaksud adalah ilmu agama yang pokok. Karena ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Umur kita tidak akan cukup untuk kita isi dengan ilmu semuanya dari banyaknya ilmu agama. Jadi tidak cukup. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali itu sedikit, qalil. Jadi harus kita dahulukan ilmu yang paling penting. Karena umur kita terbatas, maka mulailah sesuatu yang paling penting, yang penting dan penting. Kita pelajari ilmu akidah yang paling inti, yang paling pokok, sifat-sifat yang 20. Ya. Kemudian nanti sedikit juga masalah inti tentang masalah sholat, rukun, syarat misalkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pokok, yang sifatnya adalah menjadikan suatu ibadah itu sah, itu harus dipelajari, harus dipahami. Jadi orang yang akan berpikir lebih memilih kehidupan yang abadi, yaitu di dalam surga, maka pasti orang itu akan berpikir berusaha untuk mengisi hari-harinya, mengisi waktu-waktunya dan kesempatannya berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Demi kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang menakjubkan, tempat yang sangat indah, yaitu surga. Jadi mereka para penduduk surga la yakhrujuna minha abada. Mereka para penduduk surga tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Tidak akan keluar. Tidak akan keluar lagi. Kemudian surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Memiliki 8 pintu. Kemudian diantaranya adalah Ar-Rayyan. Jadi ada Ar-Rayyan.
Ar-Rayyan salah satu pintu surga. Kemudian juga Ar-Rayyan ini adalah pintu di mana akan dilalui atau dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, mereka diberi pilihan. Mereka diberi pilihan dari pintu surga mana saja yang ia inginkan. Jadi syahidul ma'raka yukhayyaru min ayyi abwabil jannah sa'a yadkhul. Jadi orang yang mati syahid, syahidul ma'raka, mati dalam keadaan berperang melawan orang-orang kafir, maka itu di dalam surga nanti akan diminta untuk memilih dari pintu mana saja yang diinginkan. Subhanallah, luar biasa. Kemudian tempat yang paling istimewa, karena surga itu luas. Surga itu luas, maka tempat yang paling istimewa dan yang paling menyenangkan yang ada di dalam surga adalah yang disebut dengan Al-Firdausul A'la. Al-Firdaus. Al-Firdaus. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha fasaluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah Al-Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu apa? Awsatul jannah. Tempat yang letaknya berada di tengah-tengah surga. Wa 'alal jannah, dan paling tinggi. Paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atas surga itu ada arsy. Ada arsy. Mereka para penduduk surga berwajah yang sangat tampan. Jadi kalau ada orang mukmin di dunia, ya, memiliki wajah yang ya tidak tampan, itu semuanya akan hilang. Kalau bahasa kasarnya, mukanya jelek misalkan, itu bahasa kasar kan. Ya tidak bagus mukanya, itu nanti di akhirat semuanya itu akan hilang. Mereka para penduduk surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya mirip seperti Nabi Yusuf. Tapi walaupun mirip dengan Nabi Yusuf, masing-masing dari mereka itu ada tandanya. Ada tanda. Dengan tanda itu tahu ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Dan kalau ada orang yang ketika di dunia memiliki wajah, memiliki badan yang pendek, ya, itu nanti hilang. Tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tubuh yang pendek. Tidak ada. Semuanya otomatis yang cacat misalnya tidak ada, semuanya disempurna. Jadi masing-masing dari para penduduk surga terdapat tanda yang dengan tanda tersebut dapat dibedakan dari yang lainnya. Sehingga diketahui ini si fulan, ini si fulan. Bahkan ketika orang itu pernah mengenali temannya di dunia, misalkan, dan masuk ke dalam surga, itu dia ingat. Pada saat itu ingat. Oh, ini teman saya dulu di dunia. Jadi kalau ada orang dulunya berteman di dunia, berteman, kan, saling mengenal, dan sama-sama masuk surga. Nanti di sana ketika ketemu ingat, oh ini si fulan, begitu. Tahu, oh ini ibunya, ini bapaknya, ini anaknya, kenal, sama kenal. Dan mereka di sana, para penduduk surga juga melakukan yang namanya kunjungan, sebagaimana di dunia. Sebagaimana di dunia, kalau kita juga di dunia melakukan kunjungan, main, kunjung ke orang tua, kunjung ke saudara,
kunjung ke teman, kunjung ke guru, kunjung ke siapa orang-orang yang diinginkan di dunia. Tapi bedanya sangat jauh. Jadi apa namanya? Intinya kalau kita mau cerita tentang masalah surga tidak akan ada habis-habisnya. Masih banyak. Intinya surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Tidak ada. Jika saja orang yang paling terakhir masuk surga saja, orang yang paling terakhir masuk surga saja, itu ibaratnya seperti mendapatkan seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Bagaimana kita membandingkan dengan nikmat dunia? Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling terakhir itu akan mendapatkan surga, mendapatkan tempat di dalam surga yang luasnya itu luasnya seperti seluas dunia ini, bukan seluas Indonesia, seluas dunia dan 10 kali lipat dunia. Gimana mau dibandingkan dengan nikmat dunia, nikmat surga itu? Makanya Rasulullah mengatakan, "Mad dunya fi jambil akhirati illa ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yammi falyanzur bima yarji." Jadi tidaklah ada kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kecuali ibarat nikmat dunia itu ibarat air yang menempel pada jari saat jari itu dimasukkan ke dalam air laut. Maka perhatikan ketika diangkat jari dari air laut itu seberapa persen banyaknya air yang ada pada jari dibandingkan dengan air laut yang luas sebegitu luasnya. Tidak ada artinya nikmat dunia itu dibandingkan dengan nikmat akhirat. Untuk pertanyaan, ini belum saya tahu, belum dengar. Yang saya tahu yang laki-laki. Kalau yang perempuan belum pernah mendengar. Insya Allah nanti kita akan disampaikan kalau memang ada jawaban. Ya, saya kira sampai di sini ya, insya Allah. Mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum ditutup. Masih banyak tentang masalah surga. Ya, kalau memang nanti ada 2 pilihan, langsung diteruskan ke setelahnya. Cukup maksudnya dengan penjelasan sekilas tentang surga, atau masih mau dibahas, masih banyak soalnya. Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup. Mad dunya fi jambil akhirati. Mad dunya mad dunya fi jambil akhirati illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Mad dunya fi jambil akhirati illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Falyanzur bima yarji'. Kalau orang pakai salib itu tidak langsung dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Dalam pendapat, jadi dirinci, kalau dia memakai salib
dengan bertujuan bertabarruk, mencari kebaikan, ya, mencari kebaikan dari salib, kufur itu. Kalau niat tabarruk. Niat tabarruk itu maksudnya mencari kebaikan dari salib. Kan itu simbol kekufuran. Tapi kalau hanya sebatas pakai aja, dosa. Dosa besar. Kalau suami istri masuk surga ya tetap ya seperti suami istri ketika di dunia, cuma kalau di mana? Di surga ya katanya istrinya itu lebih cantik daripada pasangan yang lainnya. Karena para penduduk surga pasti memiliki pasangan lebih daripada satu. Penduduk surga pasti memiliki lebih daripada satu pasangan. Lebih. Bahkan orang mati syahid saja itu minimal akan diberikan bidadari 72 bidadari. Dan mereka tidak ada yang namanya rasa iri, hasud, dengki, marah. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati mereka hati yang satu. Tidak ada yang dendam, tidak ada yang cemburu, tidak ada. Sudah dibuang itu. Perasaan sudah dibuang. Dan kalau istrinya masuk ke dalam surga, itu katanya lebih cantik daripada yang lainnya dari bidadari. Istrinya sendiri. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa, istighfar dan sholawat dengan harapan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan jangan lupa senantiasa terus berusaha untuk belajar ilmu agama, karena ilmu agama adalah hayatul Islam, hidupnya agama Islam. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.